Bapak Ibu yang selalu membantu dan mendukung program-program Masjid Darul Ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan ridhonya, dilancarkan, diluaskan dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dijaga keluarga beserta anak keturunannya, anak-anaknya dijadikan sebagai anak-anak solih solihah. Allahumma ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali petang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, pertemukan kita di tempat yang paling dicintainya, yaitu masjid, di Masjid Darul Ilmi, yang semoga kula panjenengan sami senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita masih berada di bulan Muharram. Kurang lebih 3 hari lagi bulan Muharram akan meninggalkan kita dan memasuki bulan kedua dalam Islam, nggih menika bulan Safar. Artosipun monggo mumpung tasih Muharram, di mana bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang disucikan Allah, dan bahkan memiliki keistimewaan disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kula panjenengan masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan untuk berada di bulan Muharram yang tinggal 3 hari lagi bulan Muharram akan meninggalkan kita, maka yang jadi pertanyaan, apa saja yang sudah kita lakukan di bulan Muharram ini, amal soleh apa yang sudah kita kerjakan, ibadah apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab di mana ini bulan Allah menambahkan pahala dan balasan kebaikan dari setiap amal soleh ibadah yang kita kerjakan. Dan bahkan juga bulan Muharram disebut sebagai lebarannya anak yatim, ya. Aid, ya, Aidul Yatama. Maka kemudian hari rayanya anak yatim di bulan Muharram ini. Maka kemudian kita akan banyak menyaksikan di mana tempat kalau di bulan Muharram
itu dijadikan sebagai momen untuk berbagi, menyantuni, memuliakan anak yatim, ya, anak-anak yatim. Ini nanti akan ada kaitannya dengan ruqyah. Masya Allah. Wes pokoknya yang gerustate peruqyah ya apa-apa gathuk-gathuk iso nggathuk itu lho nggih. Jenenge otak-atik gathuk nggih. Tapi bukan otak-atik gathuk, bukan cocologi. Tapi memang ini nanti dipakai, ya, cara ini nanti dipakai oleh guru-guru kami, dipakai oleh para peruqyah. Di antaranya adalah dengan menyantuni atau mengasuh atau memuliakan anak yatim. Untuk apa? Lah nanti di akhirnya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang anak yatim memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Sebabipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih yatim. Nek panjenengan mau surah Ad-Duha nggih juz 30 sapal rung surah Ad-Duha. Apal ya masyaallah. Bapak Ibu sapa sik ya? Masyaallah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini anak yatim. Beliau sallallahu alaihi wasallam terlahir, bapaknya meninggal, sudah meninggal. Kemudian di usia 6 tahun ibunya Genti yang meninggal. Diasuh oleh kakeknya sampai usia tadi 6 tahun sampai 8 tahun kakeknya meninggal. Diasuhlah oleh pamannya sampai nikah. Nanti ada satu momen di mana kok momen bahasanya ya. Ada suatu waktu di mana tahun tersebut disebut sebagai tahun kesedihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok disebut tahun kesedihan? Karena ternyata Abu Thalib dan Khadijah Allah pundut di tahun yang sama. Jadi nek cara-carane bocah sakniki itu sing jenenge Muhammad kan itu ya, yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nek cara-carane bocah sakniki lho nggih. Wah niku mesakene pol, Pak. Cobi panjenengan nate nemoni sing bocah lahir yatim umur 6 tahun yatim piatu diopeni mbae 2 tahun mbae sedo. Wah niku sak mesak kene bocah, Pak. Sanajana senes putrane panjenengan ya. Itu nek panjenengan kok ya Allah kok ya bocah ki mesake men kan itu nih. Walaupun bukan anak sendiri. Walaupun bukan keluarga, bukan saudara, mungkin tetangga, mungkin teman. Tapi kalau kita tahu seperti itu, kita ya Allah kok bocah ki mesake temen ya. Lah maka itulah ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya ujian itu kan ada hikmahnya, Pak. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji Allah apa? Diuji Allah dengan dihilangkannya sandaran-sandaran manusia. Orang-orang yang membuat Rasulullah nyaman, orang-orang yang membuat Rasulullah ini merasa aman gitu ya, itu kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya, ibunya, kakeknya, loh luar biasa nih. Kemudian pamannya, istrinya. Kita tahu Rasulullah berarti kehilangan pengasuh ya, dari mulai bapak, ibu, kakek. Kemudian dari Abu Thalib dan Khadijah kita tahu Abu Thalib niku dekengane dakwahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Zamane Abu Thalib tesih wonten tesih gesang ya masih hidup itu gak ono wong-wong kafir Quraisy itu yang berani menyakiti Nabi Muhammad, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena Abu Thalib ini termasuk orang yang walaupun miskin memang, walaupun terhitungnya miskin, bukan kaya raya gitu Pak, biasa saja, tetapi terahnya itu ya ini kan, terah itu terah luar biasa Pak. Bani Hashim ini keluarga besar atau nasab yang sangat diperhitungkan, punya kedudukan yang tinggi, disegani oleh orang, dihormati oleh orang-orang. Jadi ketika Abu Thalib masih hidup, orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang berani untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW, sebab yang mereka lihat adalah Abu Thalibnya. Begitu kemudian Abu Thalib meninggal, otomatis dekengane kan wis gak ono Pak. Begitu kemudian dekengane wis gak ono ini, akhirnya orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka mulailah berani menyakiti Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammad sudah nggak punya backingan, nggak punya dekengan itu. Abu Thalib sudah meninggal. Sampai-sampai kemudian ada yang berani maju tangan, sampai ada yang ketika Rasulullah sholat itu punggungnya dimbelekin apa Pak? Jeroan onta. Sholat ketika sedang sujud punggungnya langsung dimbeleki jeroan onta. Akhirnya kemudian oleh Fatimah anaknya Rasulullah putrinya Rasulullah SAW disingkirkan kotoran itu dari punggung abinya, dari punggung bapaknya. Kemudian itu Abu Thalib sebagai seakan-akan pelindung kan itu ya, pelindung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau berbicara tentang Khadijah, sudah nih. Walau Khadijah ini janda tapi masih muda, kaya raya, apa yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya udah. Yang namanya Khadijah itu royal Pak, ndak eman dengan duitnya. Wes apapun yang dia punya dia persembahkan untuk mendukung dakwah suaminya. Wes entek-entekan. Yang sehingga kemudian Rasulullah SAW ketika pamannya meninggal, ketika Khadijah meninggal itu seakan-akan satu sudah nggak punya pelindung lagi nih. Yang kedua, lah sapa sing meh ndanai dakwah ku meneh? Padahal yang namanya dakwah ya butuh dana Pak, butuh duit. Sedangkan Rasulullah sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, ya kan fokusnya dakwah. Ya kerja, beliau dagang, ya dagang. Cuman kan fokusnya terpecah Pak. Karena beliau juga harus dakwah, melayani umat, menyelesaikan masalah umat. Kemudian menyebarluaskan Islam ini, beliau berdakwah, berjihad dan sebagainya. Padahal yang namanya jihad itu bukan kok sehari dua hari, seminggu dua minggu. Yang namanya jihad di masa lalu itu bisa sampai bulanan Pak. Lah kan ya nggak lucu Nabi Muhammad pas wayahe jihad kok terus nyambut gawe saya tak tinggal dagang saya, ya kan ya ora lucu Pak. Wah akhirnya sahabat liyane ya do malah meri, wis nek ngono aku ya tak melu dagang wae, gak usah jihad ben kapok ya. Enggak. Jadi memang dalam dunia dakwah itu harus ada satu yang memang pelaku dakwah, ya pelaku dakwah, passionnya di situ. Lah sedang karena dakwah itu butuh dana, maka harus ada di sisi lain dia pengusaha, dia agniya, Allah titipkan harta yang banyak kepadanya, di mana hartanya ini untuk mendukung dakwah. Kalau bisa itu seimbang, bisa saling bekerja sama, berkolaborasi, sebagaimana Rasulullah didukung Utsman bin Affan. Kanjeng Nabi butuh berapa? Nyoh. Rasulullah didukung Abdurrahman bin Auf. Rasulullah butuh apa? Nyoh. Itu. Dulu cuma dicekel Utsman, dicekel Abdurrahman bin Auf, cuma dicekel sama Umar bin Khattab, rampung. Kalau Ali bin Abi Thalib ini seperti Abu Thalib. Jadi ya biasa,
Tapi kalau Utsman, kemudian Umar, kemudian Abdurrahman ya bin Auf, wah ini sahabat yang bisa dibilang memang sultannya zaman dulu nih, saudagarnya zaman dulu nih di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk Utsman belinin sumur itu, langsung kecekel Umar, kecekel Utsman. Ya. Kemudian Rasulullah, yuk kita sedekah untuk jihad fisabilillah, langsung Utsman datang, Umar datang, rampung apa yang dibutuhkan, selesai. Dengan 2 atau 3 orang itu selesai sudah. Berapapun banyak yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam butuhkan, selesai di 3 orang. Sedang yang lain-lain bonus lah ya. Yang lain ya sedekahnya, ya sedekah memang kenceng, banter, cuman ya standar saja. Tapi kalau sudah Utsman yang sedekah, kalau sudah Umar yang sedekah, kalau sudah Abdurrahman bin Auf yang sedekah, Abu Bakar gitu ya, malah lupa ini malahan. Abu Bakar yang sedekah ya sudah pol-polan itu. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Apa yang membuat Rasulullah nyaman dan aman dari makhluk semua diambil Allah Subhanahu wa taala. Sebab ngapunten jamaah, nek kula panjenengan itu dalam hatinya masih ada jagane menungso, jagane makhluk, itu terkadang Allah dadi ilang, Pak. Coba jenengan punya orang yang sangat percaya jenengan, orang ini kaya rayanya luar biasa. Artosipun nek panjenengan minta, jenengan delalah kok enek masalah, kok butuh duit. Setiap ini orang jenengan minta langsung ngasih berapapun, wes rasa nganggo utang-utangan nyoh gitu, Pak. Rasa mbok balik nih. Itu kira-kira jenengan nek ada masalah, setiap kali ada masalah kan ada rasa jaga nih, Pak. Tenang wae ya. Enek boloku kok ngene. Boloku tak tembung pira wae cair mesti, tur ora nganggo utang. Tur golek wong kaya ngono saiki angel ya, Pak. Oh, Masya Allah. Artosipun angeli janjane ya enek ngene lho ya, cuman kan ya mboten kathah kan ngoten nggih. Luar biasa. Lah, yang seperti itu sebetulnya agak membahayakan tauhid. Agak membahayakan tauhid. Kenapa? Karena ketika manah kula panjenengan sami, hati kita ini masih ada sandaran makhluk, masih ada bergantung kepada makhluk, masih ada jagane kepada makhluk, maka sebetulnya porsinya Allah ini agak berkurang. Porsinya Allah agak berkurang. Dan itu yang kemudian dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian Allah hilangkan itu semua. Bapaknya diambil, ibunya diambil, kakeknya diambil, pamannya diambil, istrinya sing sugih blegedu diambil. Nes. Dari semua istrinya Rasulullah itu yang paling sugih ya Mbok Khadijah, Pak. Istri keduanya Rasulullah itu kan Saudah. Saudah itu usianya pun nenek-nenek, 60-70 tahun. Kenapa kemudian Rasulullah setelah Khadijah nikahi nenek-nenek? Ya sebab Rasulullah sama Khadijah ninggal anak banyak, Pak. Kan dari Khadijah kan melahirkan beberapa putra dan putri toh. Lah otomatis supaya tidak mengganggu dakwahnya Rasulullah, maka kemudian Rasulullah menikahi Saudah supaya kemudian Saudah ini yang namanya nenek-nenek itu ya telaten kan itu ya. Telaten yang kemudian momong. Nah repot kalau Rasulullah menikahi Aisyah dulu. Padahal Aisyah usianya juga sama, masih 7-9 tahun toh. Lepodo karo ngopeni anak nambah anak. Rasulullah ya piye carane lek ngopeni ya. Makanya kemudian Rasulullah SAW menikahi Saudah supaya kemudian Saudah ini bisa menggantikan peran momong anak. Kemudian Rasulullah supaya bisa fokus dalam berdakwah dan berjihad fisabilillah.
Lah, setelah kemudian Saudah kemudian menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah itu sama Saudah seneng banget, Pak. Ya, Aisyah sama Saudah itu seneng banget. Saudah dengan Aisyah ya seneng banget. Makanya jatah malamnya Saudah itu dikasihkan Aisyah. Jatah malamnya Saudah itu dikasihkan Aisyah radhiyallahu an. Tapi ya mana Saudah sudah tua, sudah nenek-nenek. Nah, gitu. Iya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian menjadi sindiran keras. Kadang kula panjenengan sami ngalami gitu, Pak. Kalau ada masalah terkadang masih jagane ke orang itu masih cukup besar. Sama, saya juga gitu ngerasakan. Begitu ada masalah, apalagi masalah yang cukup berat, cukup besar, itu terkadang hati kita itu masih nyari sopo ya sing iso tak sambati ya, siapa yang bisa tak mintai tolong nih, sopo sing iso jambat-batan, kan itu ya. Ya. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala sampaikannya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nek kamu punya masalah, solusinya cuma dua, sabar dan sholat. Lah kalau kita mau sabar dan sholat, nanti Allah akan hadirkan solusi itu, solusi yang terbaik. Cuman terkadang manusia itu yang terjadi kebalikannya, Pak. Begitu ada masalah, orang dulu nih yang dicari, manusia dulu yang dicari, makhluk dulu yang dicari. Nek wis mentok, wis gak ono belas, barulah kemudian dia gelar sajadahnya untuk sholat, wis nangis-nangis, ya Allah pun mentok, ya Allah pun pasrah tawakal, oh gitu ya. Tapi nek kula panjenengan sami berusaha untuk setiap kali ada masalah, maka yang pertama kali dilaporin, yang pertama kali dicurhatin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nanti Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nek kula panjenengan purun ya nglampahi perintahipun Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya, maka kalau kula panjenengan sami punya masalah, Allah akan hadirkan solusi yang mudah, solusi yang terbaik, rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Allah akan penuhi cukupi apa yang kamu butuhkan dan Allah akan permudah semua urusannya. Masya Allah. Maka kebiasaannya Nabi Muhammad itu, karena kan berarti Nabi Muhammad kan dimandat jadi seorang Nabi Rasul kan umur 40 tahun, Mak. Usia kematangan seseorang itu di usia 40 tahun. Usia matang. Makanya ada hadis khusus yang membahas tentang misteri usia 40 tahun nih. Ya. Itu memang usia kematangan seseorang. Nek dia usia 40 tahun ini soleh, wah insya Allah soleh sak terusnya, ya. Gampang. Tapi nek 40 tahun ini ya tua-tua keladi, ya makin tua makin jadi. Nek jadine soleh rapopo, nek jadine salah ini repot. Susah dan ini rodok susah. Kalau sudah usia 40 tahun lewat kok dia masih berada di jalan yang salah. Nah, berarti kalau Nabi Muhammad itu diutus, dimandat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, berarti bisa dikata usia 0 sampai 40 tahun itu fase di mana Allah sedang mentarbiyah. Allah sedang mendidik Nabi Muhammad SAW supaya patut usia 40 tahun bisa jadi Nabi, bisa jadi Rasul. Bayangkan ya, persiapannya 40 tahun. Padahal beliau tugas Nabi, tugas Rasul hanya 23 tahun. Masa persiapan lebih panjang daripada masa tugas. Ini pentingnya persiapan. Maka kemudian para ulama mengatakan saking pentingnya persiapan, ya kan gitu ya. Saking pentingnya persiapan. Karena kalau sampai kita ini gagal dalam mempersiapkan, berarti mempersiapkan kegagalan.
Nek kula panjenengan sami gagal dalam mempersiapkan sesuatu, berarti sejatinya kula panjenengan sedang mempersiapkan kegagalan. Maka yang namanya persiapan itu penting. Jangan sampai ketika kewajiban sudah datang ning kula panjenengan urung siap. Kan lucu. Umur 40 tahun, 40 tahun kamu tak jadikan nabi, tak jadikan rasul. Tapi kemudian Nabi Muhammad endo, wah kula dereng siap ya Allah, kan ya lucu, Pak. Maka Allah mendidik dari usia 0 sampai 40 tahun ini. Ternyata masa persiapannya jauh lebih panjang daripada masa tugas beliau. Tugasnya cuma 23 tahun, usia 40 diangkat jadi nabi dan rasul, usia 63 meninggal. Tapi karena persiapannya panjang, maka walau hanya 23 tahun tapi luar biasa. Hasilnya cetok kan gitu ya. Kita bisa rasakan sampai sekarang toh kita nyatani yo Islam ya, kita nyatani ya punya iman. Ya siapa lagi kalau bukan kemudian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kalau ada masalah, maka tadi rumusnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka kalau beliau dapat masalah langsung gelar sajadah, maka beliau sholat 2 rakaat, kemudian minta petunjuk, minta jalan keluar Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian jelas tegas Allah sampaikan di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika Allah menguji Rasulullah dengan bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal, istrinya meninggal, pesan yang ingin Allah sampaikan supaya kamu nggak bergantung kepada manusia, supaya Nabi Muhammad hanya bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba nek kamu diganggu sama orang-orang Quraisy, nek dulu kan isok kadang ya, ngandak kayak Abu Thalib kan gitu ya. Hei Muhammad, kamu ngapain? Itu habis dipukul sama Abu Jahal. Oh gampang, Abu Thalib marani sikat Abu Jahal ya. Tapi begitu ketika Abu Thalib sudah tidak ada, siapa yang mau dicurhati? Siapa yang mau disambati, Pak? Begitu Rasulullah disakiti oleh kafir musyrikin Quraisy, ya sudah, tidak ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti akan ada perintah untuk hijrah. Kemana? Yastrib, yang sekarang kemudian namanya Madinah Munawwarah. Kenapa kemudian Nabi Muhammad itu diperintah untuk hijrah ke suatu kota yang banyak pohon kurmanya? Karena memang Mekah sudah tidak kondusif, Pak. Dan waktu itu jumlah muslimin masih sedikit. Ya walaupun punya Umar, kita tahu sendiri Umar bin Khattab itu senggol bacok kan itu ya Pak ya, nek basa wong preman ini Pak. Senggol bacok sing jenenge Umar niku ngeri ya Pak. Tapi mosok ya meh bendina padu terus kan ya mboten lucu Pak. Betul, ketika kemudian Umar mau hijrah ke Madinah, apa kata nek liyane kan sahabat lainnya Pak. Itu nek hijrah delik-delik mangkate bengi. Ketika orang sudah pada tidur, mereka hijrah melipir ke pinggiran kota, masuk nanti sampai ke Madinah. Tapi kalau Umar, oh ndak. Oh sing jenenge Umar ngeri Pak. Oh demete wedi karo Umar nggih. Umar katakan, wong-wong Mekah, aku sesuk meh hijrah. Aku sesuk meh hijrah ke Yastrib. Nek kowe ra trimo cegatan aku ning nggon kene. Wis awake gelut gitu, Pak. Yuk, sapa sing gelem bojomu jadi janda, sapa sing gelem anakmu jadi yatim, sesuk cegatan aku tak jak gelut. Gitu, Pak. Yuk menang-menangan, nek aku kalah berarti aku ra sida hijrah, tapi nek aku menang aku tetap hijrah. Luar biasa, Pak. Niku Umar terang-terangan. Betul, Pak. Umar sudah dicegat di suatu tempat yang disampaikan oleh Umar. Kemudian terjadi pergulatan lah, perkelahian lah di situ sampai orang-orangnya kesel, ngelawan Umar kesel Pak. Wongnya ya menteles, Pak. Ya Allah.
Tapi itulah Umar, Pak. Tapi kalau Rasulullah jagane Umar yang seperti itu karakternya, pokoknya siapapun yang menggoda Rasulullah, yang mengganggu, menyakiti Rasulullah, pegal kepala, tak beleh. Lho mosok ya meh ngono bendina apa? Rasulullah mosok Umar bin Khattab ya meh beleh wong bendina kan nggih mboten lucu, Pak. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya untuk kemudian hijrah ke Yastrib. Walaupun sebetulnya yang pertama kali itu hijrahnya bukan ke Yastrib, Pak, sebetulnya. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi. Ketika kemudian kula panjenengan sami punya masalah, kemudian kula panjenengan nyari jalan keluar, sambatan sama orang-orang dan tidak ada yang bantu, maka tenanglah dan bergembiralah. Berarti sebetulnya memang Allah sedang ingin menyelesaikan masalah jenengan secara langsung. Nek wong renek sing merantasi, nek wong renek sing iso ngatasi masalah jenengan, berarti sebetulnya Allah sendiri yang ingin ngatasi masalah kula panjenengan. Maka kemudian kalau kata-kata mutiara dulu, habis gelap terbitlah terang. Innamal apa itu dalam surah apa? Fa innamal yusra itu ya. Setelah kemudian gimana? Iya. Akan menyusul kemudian kemudahan. Setelah kesulitan akan menyusul kemudahan. Iya, innamal yusri yusra. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam surah Al-Fatihah kan kita ikrarnya jelas. Ikrarnya kita dalam surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kula panjenengan mengabdi beribadah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Nah, ini kita bicara tauhidnya sudah dalam banget ini. Bahkan sampai hal terkecil pun, sampai orang soleh-soleh dulu ya, para salafus soleh dulu, sendale putus dulu talinya, sing dilaporin pertama Allah. Ya Allah, sendal saya putus. Nabi Musa alaihissalam pakane hewan peliharaannya dan bahan makannya Nabi Musa yang ada di dapur habis, yang pertama kali dilaporin Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rumput buat hewan peliharaanku habis, garam untuk bahan masakku, bahan makanku juga habis. Yang pertama kali dilaporin Allah, Pak. Loh, sekecil itu loh, Pak. Dalam hal suket loh, minta sama Allah. Dalam hal garam laporan sama Allah. Dalam hal tali sendalnya putus saja laporan sama Allah. Nah, terkadang kula panjenengan sami kan kata sandale putus, wah aku ndek duit tok, wis neng toko milih rampung bayar. Ya, kan itu ya. Jadi terkadang memang kelonggaran itu, terkadang kelonggaran yang kita punya, longgar uangnya, ya kan ya, apapun keadaannya, punya teman yang sultan dan sebagainya, itu terkadang bahaya juga dalam hal tauhid. Akhirnya kemudian seakan-akan mengurangi porsinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang sebetulnya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian terkadang ya Allah sengaja wis nek ndek masalah coba ke melayu sak banter-bantermu adowe sepiro kan gitu ya, Pak. Ternyata ya ora tekan-tekan, gak ono sing iso ngatasi. Maka kemudian begitu dia sholat, begitu dia mengangkat tangannya memohon pertolongan kepada Allah, pada saat itulah Allah selesaikan masalahnya. Allah ingin memberikan pesan, wis makhluk itu terbatas, gak enek sing iso ngatasi masalahmu. Sing iso ngatasi masalahmu ya mu aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah. Lah kalau sudah seperti ini, maka la tahzan innallaha ma'ana. Pun kula panjenengan ndak usah bersedih, rasa galau, ndak usah pusing, ndak usah stres, ndak usah judek, ndak usah ruwet.
Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kula panjenengan. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan anak yatim, bahwasanya ini sering disebut bulan Muharram sebagai hari raya utawi lebaranipun anak yatim. Yang sehingga banyak yang ngopeni mengasuh menyantuni anak yatim di bulan ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu tadi ya terlahir sebagai seorang yatim. Makanya beliau itu sangat sayang sekali sama yang namanya anak yatim dan orang-orang yang mau memuliakan anak yatim. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berikan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang mau menyantuni, memuliakan, mengasuh anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Tuh niku puncak balasan tertinggi itu surga Firdaus yang ditempati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang mau menyantuni, mengasuh, memuliakan, mengkasih sayangi anak yatim nanti akan dimasukkan ke dalam Firdaus ke dalam surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kedudukannya akan sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekat jari telunjuk dan jari tengah atau sedekat jari telunjuk dan ibu jari. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang kita inginkan? Bukan sekedar masuk surga, tapi kita dimasukkan ke dalam surga, di mana surga yang ditempati oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Firdausil A'la, yang kalau kemudian dia melihat ke atas maka langsung bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di dalam surga itulah kedudukan kita sangat dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian kula panjenengan sami mau yang namanya mengasuh, memuliakan, menyantuni anak yatim. Sampai-sampai Allah ancamannya keras. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh niku ancaman keras, Pak. Mendustakan agama, Islammu palsu, Islammu dusta, manakala ternyata kamu menghardik anak yatim dan tidak mau ngasih makan orang fakir miskin. Nah, repotnya di kita sekarang itu sukanya ngasih makan orang kaya, Pak. Ya. Contohnya apa? Kalau nikahan yang diundang orang-orang kaya saja. Sebab nek nikahan nganake walimatul urs, nek sing diundang wong sugih sok-sok kadang ya sumbangane cetha ngoten lho, Pak nggih. Padahal ngomong sugih itu kadang artinya tidak mengeneralisir ya. Begitu makan, yang dimakan cuma berapa sendok itu, Pak? Ngincipi tok. Habis itu sisa. Coba bayangkan kalau yang diundang itu orang miskin yang jarang makan enak. Wah, itu jenengan koyo-koyo rasa ngisai meneh. Sebab piringnya wis ruwesik ngono kan ya. Ya Allah nyenengke, Pak, nyenengke ngasih makan orang fakir miskin itu nyenengke, makannya lahap, kemudian tidak tersisa sedikit pun, dan kemudian akan mendoakan panjenengan dengan tulus. Luar biasa, Pak. Kenapa? Saya ini kan beberapa kali bikin program bagi-bagi makanan kepada orang-orang yang tidur di pinggir jalan, Pak. Panjenengan nek badhe nglewati Coyudan dari Pasar Klewer sampai Pasar Kembang niku manghitung jumlah orang-orang yang ndak punya rumah tidur di emper-emperan toko, di trotoar, jenengan hitung niku ya seketake 50 ya enek, Pak. Akhirnya saya sama teman-teman itu pada subuh berangkat sambil bawa nasi kotak. Kemudian kita bagi-bagikan ke mereka, mereka bangun tidur langsung sudah ada nasi. Ya Allah, luar biasa. Dengan nasinya itu mereka kuat, dengan kuatnya mereka cari nafkah. Berapa banyak pahala yang kemudian kita dapat, Pak. Kemudian kita kadang dibagikan, kadang apa? Kita kumpulkan mereka ke satu titik. Kita ambil ruko atau kios yang punya
lahan parkir yang cukup luas di Coyuden, kemudian kita kumpulkan mereka di situ, makan bareng di situ, pengajian di situ. Makanya saya ada program namanya Maestro, Majelis Trotoar, ngajine ning trotoar. Loh, bayangkan selama ini tuh kita kalau makan itu setengahnya jejer karo wong sugih-sugih, Pak. Yang sehingga apa? Terkadang rasa syukurnya kita berkurang. Sebab apa? Awake dhewe kakean kumpul karo wong sugih-sugih. Jadi apa? Rasa bersyukurnya agak berkurang. Tapi nek kula panjenengan mbok nyoba lah, raketang pisan makan bareng sama orang yang tidur di trotoar. Wah, ya Allah, rasa syukurnya itu luar biasa, Pak. Makanya supaya kula panjenengan sami itu dados tiyang ingkang bersyukur, supaya menjadi hamba yang pandai bersyukur. Caranya apa? Undur man huwa asfala minka. Lihatlah orang-orang, sering kumpullah sama orang-orang yang berada di bawahmu. Nah, cuman kan terkadang kita senengnya sok kadang itu kumpule kan ya karo wong-wong sisak dhuwure dhewe. Ngasih makan, senengane ngasih makan orang-orang kaya. Sebab apa? Relasi dunia, Pak. Tapi nek kita ini makan sama orang-orang yang ada di bawah, turunin ning nggon trotoar ning nggon dalan gitu, itu relasi dunia akhirat, Pak. Cuman kadang orang hanya mikir relasi dunia tapi tidak mikir relasi dunia akhirat, Pak. Kalau orang kaya kita ajak makan, kira-kira mereka ndongaken enggak, Pak? Tapi kalau orang miskin yang tidur di jalan-jalan itu yang kita kasih makan, ndongakene mereka sampai nangis-nangis, Pak. Saya begitu habis makan tuh, saya pamit pulang tuh, saya digondeli sampai nangis-nangis, Pak. Ya Allah, ki nek wong sugih sing tak kei mak ngene iki, Pak, yang tak kasih makan ini orang kaya, oke tak ya ora ngate kaya ngene iki, Pak. Tapi karena orang miskin memang ini luar biasa, jarang makan enak. Makanya Rasulullah sampaikan wali maturs yang buruk itu yang ketika yang diundang cuman hanya orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin nggak diundang. Padahal orang kaya sudah terbiasa makan enak, sedangkan orang miskin jarang makan enak. Makanya kalau orang kaya diundang makannya sisa banyak yang dibuang di sampah, akhirnya diambil dimakan sama ya seorang itu ya. Ya kalau sekarang adain walimah terus yang diundang ya yang kaya, yang miskin juga jangan lupa diundang supaya berkah walimatul ursnya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita punya resto, kita punya rumah makan, ya kadang kalau lah sing diundang jangan hanya orang-orang kaya saja. Terkadang undang orang kaya ben invest kan itu ya. Invest dunia, Pak. Tapi kalau kita ngundangnya orang-orang miskin yang tidak punya, loh, orang miskin mangan ning restoran ya ora kepikiran to, Pak nggih. Orang miskin ya wedangan wis alhamdulillah, Pak. Wis gak kepikiran es teh rego 10.000 niku ya Allah ngelu ning sirah. Es teh rego 10.000 model restoran ngendi. Mereka ning nggon wedangan iki 3.000 wis sak umbru-umbru ngene ngantek kembung, Pak. Neng restoran kan ya es teh 10.000, Pak, 20.000 lah ya Allah. Asenan, luar biasa jamaah. Wah, nyenengke nek panjenengan diberikan kelebihan harta oleh Allah, cobalah makin sering berhubungan, berdekat dengan orang-orang lemah, duafa, supaya kemudian hati kula panjenengan, manah kula panjenengan lembut. Di antaranya adalah dengan tadi anak yatim tadi. Coba yang punya resto, yang warung makan, rumah makan, agendakan yuk anak yatim undang rene, wah ini kan luar biasa. Ya, kemarin beberapa hari kemarin ya, ada yang punya program rutin ngajak makan-makan bareng anak yatim itu ke rumah makan mewah-mewah ya, atau bagus-bagus ya, supaya mereka juga tersenangkan hatinya, supaya kula panjenengan hatinya lembut juga. Yang terakhir, at-tuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatuk irhamil yatim. Nek kula panjenengan sami pengen dilembutkan hatinya dan pengen dikabulkan hajatnya. Hajat itu apa, Pak? Kebutuhan. Maka irhamil yatim, kasih sayangilah anak yatim. Ojo mok setahun pisan, ojo mok di bulan Muharram. Saya sering sampaikan ke jamaah, pun jenengan silahkan cari, tengok kanan kiri depan belakang tetangga rumah atau lingkungan rumah,
enek anak yatim ndak? Lho ada Ustaz, ada anak yatim nggih pun jenengan bendina ngeki jajan 2000 mosok gak iso. Lho nek sedina 2000 niku nek di total setahun entuk 700.000 lho Pak. Leres nggih? 700.000. Ngeki 2000 bendina di total setahun 700.000 Pak. Lah sakniki wong ngopeni yatim setahun pisan 300.000 njaluk foto-foto ngantek kemudian ngelus-ngelus sirahe anak yatim ngantek mumet sirahe anak yatim. Diulus-ulus wong sakake kaya ngono mulih malah mendem Pak, kliyeng-kliyeng ya. Ya Allah, lho sakmu nek sesasi mu setahun pisan di bulan Muharram ngasih 300.000. Iku nek dipengke bendina entuke piro Pak sedina setahun Pak. Tapi nek 2000 setahun 700.000. Loh 2000 nyole. Rene nyo tak kei 2000 nggo jajan nyale ya. Dilus kepalanya, dongakne muga. Nah, itu ya jenengan minta apa? Sehat kah atau apa? Yo nek 2000 dongane aja akeh. 2000 dongane 50 ya lah repot ya. Nek tipsnya siapa namanya? Syekh Ali Jabir ya. Tipsnya Syekh Ali Jabir itu sekali cemplung satu doa. Jadi nek jenengan ngeki 2000 ya nitip donga ngomong sak doa wae. Muga aku sehat ya Le ya. Nggih mugi panjenengan sehat. Amin. Lah nek jenengan pengen donga napa meneh? Oh bisnisnya lancar 2000 meneh. Ngono Pak. Wah, ya Allah, luar biasa. Itu tipsnya Syekh Ali Jabir kan ngoten nggih Pak nggih. Ngeki 2000 dongane 10 malah repot ya. Masya Allah. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah SWT sebagai penutup bahwasanya ada beberapa amalan yang bisa dilakukan dalam hal ruqyah untuk mengembalikan keburukan sihir kepada si dukun atau si tukang sihir atau orang yang minta sihirnya. Yang pertama adalah jaga sholat 5 waktu, yang kedua adalah banyak baca Quran, yang ketiga adalah zikir pagi petang, yang keempat adalah sholat malam atau sholat tahajud, yang kelima ini santuni anak yatim. Biasanya ini saya sarankan kepada pasien kami yang ada sihir di situ, dia kena serangan sihir atau gangguan jin sihir, maka saya sarankan 5 ini untuk dilakukan. Untuk apa? Yang kelima ini nanti kita minta doanya kepada anak yatim supaya sihirnya dikembalikan kepada si dukun atau si tukang sihir. Dan ini yang juga saya dapat dari guru kami Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, dan kemudian dipraktekkan oleh para peruqyah dan hasilnya tokcer Pak. Itu dukunnya ada yang langsung geblak mati, ada yang dukunnya langsung sakit masuk UGD, ada yang dukunnya masuk ICU enggak sadar-sadar. Kenapa? Karena sihirnya, keburukan dari sihirnya Allah kembalikan melalui doa tadi, melalui ibadah yang kita kerjakan, melalui doa anak yatim tadi, Allah kembalikan kepada dukun atau orang yang minta sihir tadi, dan hasilnya luar biasa. Maka ini kalau kaitannya dengan ruqyah, oh ternyata ada selain daripada sholat, baca Quran, zikir pagi, zikir petang, dan sholat malam, yang namanya nyantuni anak yatim ini juga termasuk daripada metode ruqyah. Luar biasa jamaah. Makaten yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dari apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan panjenengan, dan silahkan mulai hari ini atau besok ya siapkan untuk ngopeni anak yatim. Satu anak saya gak usah kakek, gak usah 20, gak usah 30, mampu satu ya satu. Mendino ngeki 5.000, por 10.000 nek gak kuat ya 2.000. Tapi kalau itu ajek rutin, maka termasuk dari ahabul amal ilallahi ta'ala, amal yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adwamuha wa in qala, amal yang dawam, rutin, ajek, kontinu tiap hari kita kerjakan. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.